والجان خلقناه من قبل من نار السموم. Yang ingin saya ceritakan pada malam hari ini adalah kisah seorang jin yang saleh, akan tetapi kemudian berakhir dengan kesesatan dan menyesatkan manusia. Bicara tentang jin, jin ini sesuatu yang wajib diimani karena disebutkan dalam Al-Quran, bahkan ada satu surat namanya surah jin. Kemudian juga disebutkan di berbagai macam hadis Nabi SAW bagaimana jin-jin itu ada yang beriman kepada syariat Rasul, kemudian menyebarkan dakwah Rasul. Artinya bahwa keberadaan jin itu harus diimani, bahwa di sekitar kita ini ada jin. Lalu bagaimana sejarahnya? Adapun tentang sejarah bangsa jin, memang tidak ada hadis yang sharih yang menjelaskan tentang asal muasal jin itu. Akan tetapi banyak riwayat Israiliyat yang sebagiannya bersanad dan sebagiannya tidak bersanad. Tentu kita akan menceritakan sebagai pengetahuan, bukan untuk dijadikan sebuah sandaran. Karena Nabi SAW bersabda, hadithu ambani Israel wala haraj. Ceritakan tentang kisah-kisah Israiliyat Bani Israel dan tidak mengapa, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dijelaskan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa yang pertama kali jin diciptakan itu namanya Sumia. Jin yang pertama kali diciptakan Allah itu namanya Sumia. Lah Sumia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ujung nyala api. Dialah satu-satunya jin yang diciptakan dari nyala api. Sama dengan Adam, satu-satunya manusia yang diciptakan dari tanah, karena keturunannya tidak dari tanah. Adam itu ketika diciptakan, Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diceritakan Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Bidayah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk mengambil tanah di bumi. Turunlah Jibril dari langit ke bumi, tapi bumi menolaknya. Bumi tidak mau ada satu tanah pun yang berkurang dari tempatnya. Maka Jibril pun naik kembali dan mengatakan kepada Allah bahwa bumi menolak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Mikail, juga bumi menolaknya. Sampai akhirnya Allah mengutus Malakul Maut. Kemudian bumi menolaknya, tapi Malakul Maut tidak mau kembali tanpa mengambil tanah yang diperintahkan Allah. Maka akhirnya Malakul Maut mengambil dari berbagai macam bentuk tanah yang ada di bumi. Ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna putih, ada yang berwarna merah, macam-macam warna. Ada tanah yang keras, ada tanah yang liat, ada tanah yang mudah, ada yang tanah yang susah. Sehingga penciptaan dari berbagai macam bentuk tanah dan sifat-sifat tanah itulah yang membentuk karakter manusia. Makanya ada manusia itu kulitnya hitam. Mana yang kulitnya hitam di sini? Ah, itu dari tanah hitam tuh. Ya. Ada tanah, ada orang yang berkulit putih, mungkin dari tanah yang putih. Ada yang berkulit merah, mungkin juga dari tanah merah. Ada yang belang-belang, mungkin campuran. Ya. Kemudian juga sifat-sifatnya berbeda. Ada yang mungkin keras kepala, ada pemaaf, ada yang kadang keras, kadang pemaaf. Itu sesuai dengan karakter tanah itu.
Baru kemudian tanah itu diangkat ke langit, baru dibentuk Adam alaihi salatu wassalam. Jadi satu-satunya manusia yang dibentuk dengan tanah itu hanya Adam saja. Asal penciptaan manusia dari tanah. Sama dengan jin. Bahwa jin itu yang diciptakan dari ujung nyala api itu hanya Sumia namanya. Itulah Abu Al-Jin namanya. Bapaknya jin namanya Sumia. Lah Sumia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala 2000 tahun sebelum Adam diciptakan. Bi alfai amin qabla khalqi Adam. 2000 tahun sebelum diciptakan Adam, maka Sumia ini diciptakan. Lah ketika itu, setelah Allah menciptakan Sumia, bapaknya jin ini, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Sumia, tamanna, berangan-anganlah engkau, mintalah sesuatu kepadaku. Maka kata Sumia, bapak jin ini mengatakan, atamanna an nara wa la nura wa an naghiba fi thara wa an yasira kahlana syababan. Kata beliau, kata bapaknya jin ini, kami hanya mengharap kepadamu ya Rabb agar kami bisa melihat dan tidak bisa dilihat. Makanya jin itu bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat jin. Allah mengatakan dalam Al-Quran, dalam Al-Quran gimana? Innahum yarakum min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya mereka melihat kalian, tapi kalian tidak bisa melihat mereka. Innahum yarakum min haitsu la tarawnahum. Karena itu permintaan bapaknya jin mengatakan, atamanna an nara wa la nura. Kami hanya mengharap kami bisa melihat tapi tidak bisa terlihat. Tetapi ini di dunia. Maka di akhirat sebagai bentuk keadilan Allah, kita yang akan melihat jin, tapi jin tidak bisa melihat kita di akhirat nanti. Wa an naghiba fi thara, dan agar kami bisa menghilang di tengah-tengah padang pasir, enggak ada yang mampu melihat kami. Wa an yasira kahlana syaban, dan agar tetap muda terus dan tidak pernah tua. Itulah permintaan Sumia, bapaknya jin ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan tempat di bumi. Diberikan tempat di bumi, wa askanahul arda man yasha'u fiha, terserah mau apa dia di bumi itu. Wa hakadha kanal jinnu awal man abadallaha fil ardi. Maka Sumia inilah jin yang pertama kali yang beribadah kepada Allah di permukaan bumi. Belum ada manusia di bumi. Bumi ini diciptakan oleh Allah untuk jin pertama kali. Akan tetapi setelah kemudian Sumia ini kemudian diberikan keturunan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya Sumia pun meninggal dunia. Maka datang generasi setelahnya. Lah generasi setelahnya ini tidak bersyukur kepada Allah. Mereka sudah diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jal untuk melihat dan tidak bisa terlihat. Diberikan oleh Allah usia yang panjang sehingga mereka tetap muda. Diberikan fasilitas di bumi dan seluruh kenikmatannya, mereka tidak bersyukur. Justru mereka itu malah menumpahkan darah dan saling membunuh sesama mereka. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, kemudian Adam sudah berbentuk manusia, dibiarkan selama 40 tahun mengeras dan belum ditiupkan roh. Maka malaikat mengintip, ini Allah sedang menciptakan makhluk apa ini? Maka para malaikat pun kemudian datang kepada Allah dan mengatakan, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Rabb,
apakah engkau akan menciptakan makhluk seperti jin yang suka menumpahkan darah, suka merusak bumi, sementara kami makhluk yang terus bertasbih memujimu dan senantiasa mensucikan namamu? Maka Allah subhanahu wa ta'ala bantah dengan mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu tentang ciptaanku daripada kalian, kata Allah. Buktinya dari Adam lahir para nabi yang kedudukannya jauh lebih mulia dibandingkan para malaikat. Lah ketika malaikat mengatakan, apakah engkau akan menciptakan makhluk seperti orang yang sebelumnya, maksudnya jin yang sudah menumpahkan darah, merusak bumi, karena memang jin itu tabiatnya merusak bumi, menumpahkan darah. Makanya kemudian umatnya Sumia ini tidak bersyukur kepada Allah, dibalasnya nikmat dengan kekufuran. Maka dari situlah akhirnya terjadi peperangan antara malaikat dan juga bangsa jin. Tetapi riwayat peperangan antara malaikat dan bangsa jin ini tidak benar. Bagaimana mungkin malaikat berperang dengan jin? Kalau malaikat ingin berperang dengan jin, satu malaikat saja bisa mengalahkan semua manusia dan jin. Malaikat apa? Malaikat maut. Semua bisa dicabut nyawanya sama dia. Ya. Ngapain pula berperang-perang kan gitu. Tapi ini cerita Israiliyat, hanya cerita saja. Di situ dicantumkan bahwa malaikat perang bersama melawan jin. Akhirnya jin ditangkepi, ya, sebagiannya kemudian dilempar ke juzur, ke daerah-daerah yang dipenjara di hutan-hutan, di lautan-lautan, dipenjara oleh malaikat. Lah dari situ dalam cerita Israiliyat itu, dalam satu kisah, setelah kemudian para malaikat mentertibkan bangsa jin dan sebagainya dipenjarakan di hutan-hutan belantara, maka ada anak jin yang masih kecil itu dibawa naik oleh malaikat, kemudian hidup di langit. Lah jin kecil ini, anak kecil ini, jin yang masih kecil yang dibawa oleh malaikat ke langit itu namanya Azazil namanya. Ya. Azazil inilah yang kemudian dibawa ke langit, dididik oleh malaikat sampai dia besar. Akhirnya dia beribadah kepada Allah, puasa, solat, zikir, macam-macam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala kuasakan kepada Azazil untuk menjadi penguasa langit dunia. Jadi Azazil menjadi penguasa langit dunia, diserahkan kekuasaan langit dunia sama Azazil. Jadi inilah cerita yang kita akan kisahkan. Jin yang saleh tapi tersesat, dialah Azazil. Anak kecil, jin kecil yang dibawa malaikat ke langit, kemudian dididik menjadi dewasa, akhirnya menjadi ahli ibadah, taat kepada Allah, hidup di alam para malaikat, kemudian diserahkan kekuasaan untuk menguasai langit dunia. Maka itulah satu-satunya jin yang paling soleh kala itu. Ada juga yang mengatakan, riwayat yang lain tentang Israiliyat, bahwa ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan jin, kemudian jin ini rusak betul, rusak luar biasa, suka menumpahkan darah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala utus dari kalangan mereka seorang jin yang saleh, mungkin dari kalangan manusia itu seperti para nabi, namanya Azazil, dipilih oleh Allah untuk menjadi pembaharui bangsa jin, supaya mentertibkan bangsa jin, kemudian didukung oleh kekuatan para malaikat. Sama seperti Rasul dalam perang Badar dibantu oleh malaikat sehingga Allah menangkan peperangannya, ataupun dalam perang Khandaq seperti malaikat menolong Rasul di Khandaq, akhirnya dimenangkan peperangannya, dan perang-perang lainnya, dan berhasil kemudian memenjarakan jin-jin yang jahat. Dari sebab kegemilangan keberhasilan Azazil mentertibkan bangsa jin, sebagai bentuk
kebaikannya Allah angkat Ajazil dari bumi ke alam malaikat, bahkan menjadi khazanatul jannah, menjadi bendaharawan sorga yang memelihara sorga. Itu kisah Israiliyat sekali lagi ya. Seperti itu kisahnya. Lah, setelah kemudian Ajazil ini berada di alam malaikat, hidup bersama para malaikat, beribadah layaknya malaikat. Makanya kemudian ada khilaf di antara ulama, Ajazil ini sendiri nama Israiliyah, tidak ada dalam Quran Sunnah. Tapi itulah jin yang paling soleh ketika itu. Sehingga para ulama mengatakan, apakah Ajazil ini, jin iblis ini, bagian daripada malaikat ataukah dia bagian daripada jin? Maka karena hidup di malaikat, di alam malaikat masalahnya. Tetapi ulama menguatkan bahwa Ajazil itu bukan malaikat, tetapi jin. Berdasarkan Al-Quran, Allah mengatakan kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Ajazil itu bagian daripada jin yang berbuat fasik kepada perintah Allah. Singkat cerita bahwa Ajazil hidup dengan para malaikat, beribadah layaknya malaikat, menjadi jin yang paling soleh. Sampai pada waktunya Allah subhanahu wa ta'ala ingin menciptakan makhluk yang berbeda, bukan malaikat, bukan juga jin, manusia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, kemudian disebut Adam. Kenapa Adam? Karena diciptakan dari adim. Adim itu tanah yang ada di bumi, maka makhluk itu disebut Adam alaihi salatu wassalam. Lah ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam itu, Allah beri 4 kelebihan. Kenapa? Menghindari supaya jin jangan sombong, Ajazil itu jangan sampai sombong. Kelebihan pertama, Adam itu diciptakan oleh kedua tangan Allah. Khalaqtu biyadai, aku ciptakan Adam dengan tanganku. Yang kedua, wa nafakhtu min ruhi, yang meniupkan ruh ke jasad Adam Allah sendiri, bukan malaikat yang diutus untuk meniupkan ruh. Kemudian yang ketiga, asjadalahul malaika, Allah perintahkan seluruh malaikat sujud kepada Adam, dan tidak ada perintah Allah kepada para malaikat sujud kepada Ajazil. Kemudian yang keempat, Allah ajarkan pengetahuan dibandingkan yang lainnya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha, Allah ajarkan nama-nama segala sesuatu. Sebagian ahli tafsir mengatakan yang dimaksud nama-nama di sini artinya Adam diajarkan bahasa, seluruh bahasa yang akan diucapkan seluruh keturunannya. Di kita saja ada bahasa Padang. Kalau Adam hidup hari ini kemudian ke Padang, maka dia akan bahasa Padang. Ya, ya seperti itu. Ada bahasa Madura. Kalau Adam hidup hari ini kemudian ke Madura, dia akan pakai bahasa Madura. Ada bahasa Jawa. Kalau Adam kemudian ke Jawa, pasti dia akan bahasa Jawa. Piye kabare, pakai bahasa Jawa kan itu. Atau ke Sunda, kumaha kabarna, sararehat kan itu. Pasti akan bisa tuh. Ya. Dia kemana saja, bahasa yang diajarkan atau yang dikuasai keturunannya Adam itu tahu. Itu artinya Allah ajarkan nama-nama segala sesuatu, artinya Allah ajarkan seluruh bahasa yang akan diucapkan oleh kaumnya. Ke Cina pakai bahasa Cina. Seperti apa bahasa Cina itu? Kaipo. Bahasa kitanya kepo. Tahu kepo? Kepo itu kayak polisi, tukang tanya. Orang Cina bilang kaipo, pengen tahu urusan orang, ya kan? Jadi Adam itu kemana? Sebutkan ke Amerika, pasti bahasa Inggris dia ngomong. Semua bahasa, bahasa India bisa,
semua bahasa bisa. Itulah kelebihan Adam, diberikan pengetahuan yang tidak diberikan kepada jin ataupun malaikat. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma a'radahum 'alal malaikati faqalu anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin." Mereka mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat nyerah, tidak sanggup. 4 keutamaan Adam inilah yang menjadikan Adam unggul di atas malaikat, bahkan di atas seluruh bangsa jin sekalipun. Tetapi walaupun Adam sudah jelas-jelas memiliki 4 keutamaan, tetap saja di sini ada ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin." Dan ketika kami katakan kepada para malaikat, ini Adam sudah ditiupkan ruh dia. Jadi ketika ditiupkan ruh dari mulutnya, ruh itu ditiup dari mulut dan akan keluar dari mulut. Ketika ruh sampai saja di kerongkongan, tiba-tiba Adam bersin, hacih, bersin. Maka Adam dikatakan oleh Allah, katakan ya Adam, alhamdulillah. Maka Adam mengucapkan alhamdulillah. Maka Allah mengatakan yarhamuka rabbuk. Makanya sunnah, kalau antum bersin baca alhamdulillah, yang mendengar jawab yarhamukallah. Kemudian ketika ruh sudah sampai di tangan, belum sampai di kaki, Adam melihat buah-buahan. Maunya diambil saja, pada ruhnya belum sampai ke kaki itu. Udah lapar, dia pengen makan. Maka dari situ manusia menjadi umat yang terburu-buru. Allah mengatakan dalam Al-Quran, khalaqnal insana min ajal. Kami ciptakan manusia terburu-buru. Kalau ingin hari ini, kalau bisa hari ini nampak di hadapannya. Itulah manusia. Ketika betul-betul ruh sampai di kaki, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Adam, ya Adam, idhhab ila haula'il malaika. Pergi kau temui para malaikat itu. Maka Adam pun kemudian menemui para malaikat. Kemudian ucapkan ya Adam, assalamu alaikum. Maka Adam pun mengucapkan assalamu alaikum, dijawab malaikat wa alaikumussalam. Maka Allah mengatakan fa innahu tahiyyatuka wa tahiyyatu ummatika min ba'dik. Itulah salam penghormatan dirimu dan salam penghormatan umat setelahmu. Makanya assalamualaikum menjadi sebuah salam yang menjadi syariat kita. Ketemu assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya. Lah setelah itu kemudian Allah kemudian memerintahkan seluruh malaikat. Lah ketika itu Ajazil ada di situ. Ajazil itu ada di antara malaikat. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka sujud semua, termasuk Ajazil. Semua malaikat sujud kecuali Ajazil. Apa yang menjadikan Ajazil tidak mau sujud? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Enggan, sombong, termasuk orang kafir. Kenapa bisa enggan dan sombong? Karena sebelumnya Ajazil ini, ketika Adam masih mengeras belum ditiupkan ruh, itu suka jalan-jalan nengok-nengok. Kadang dipegangnya patung Adam itu, masuk dari lubang telinga, keluar dari lubang hidung. Masuk dari lubang hidung, keluar dari lubang mulut. Kemudian ditepuk-tepuk pula ada suara. Makanya Allah mengatakan min salsalin kal fakhar. Fakhar itu suara. Maka kemudian kata Ajazil, ini makhluk yang lemah ini, karena berongga masalahnya. Maka dia pun mengatakan di hadapan patung Adam yang belum ditiupkan roh, la in sullitu alayya la uhlikanna wa la in sullitu alayya la usiyanna. Kalau Allah serahkan makhluk ini kepadaku, ku buat dia hancur.
Kalau Allah serahkan makhluk ini kepadaku, ku buat dia maksiat kepada Allah. Dari sini hasad muncul. Maka hasad itu penyakit pertama di bumi dan penyakit pertama di langit. Ini yang menjadikan aba wastakbara wa kana minal kafir, itu penyakit hasad iblis itu. Makanya dia enggan, dia sombong, akhirnya dia kufur. Padahal kurang apa coba, Ajazil itu hidup di alam malaikat, sudah dikasih nikmat yang banyak loh, kok bisa kufur dia? Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya kemudian Ajazil pun ketika sudah enggan tidak mau sujud kepada Adam, maka akhirnya dia pun berusaha untuk menghilangkan nikmat yang Allah anugerahkan kepada Adam. Ketika ditanya oleh Allah, "Ma mana'aka alla tasjud lima khalaqtu biyadai?" Wahai iblis, wahai Ajazil, kenapa kau tidak mau sujud kepada makhluk yang kuciptakan dengan tanganku? Maka iblis mengatakan apa? Ajazil mengatakan apa? Ana khairum minhu, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik ya Rabb, kau ciptakan dia dari tanah, aku ciptakan kau dari api. Ini kias fasid namanya, kias batil. Kenapa? Siapa bilang tanah lebih baik dibandingkan api, lebih baik dibandingkan tanah? Tanah itu lebih baik dibandingkan api. Dengan tanah bisa bangun rumah, dengan tanah bisa berkebun, dengan tanah bisa bercocok tanam, dengan tanah bisa beternak, macam-macam. Api bisa apa? Api itu hanya membakar saja, ngancurin orang, ngancurin rumah, ngancurin bangunan. Ini kias batil namanya. Ya. Maka yang pertama kali mengkias batil itu ya iblis ini. Lah dari situlah Allah kemudian melaknat Ajazil. Sejak dilaknat itulah dia menjadi iblis. Ya. Menjadi iblis. Lah akhirnya kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan Adam ke sorga, jadi ketika itu Adam tidur, setelah bangun kaget, kok ada cewek di sebelahnya, ya kan? Akhirnya kemudian ditanya, "Man anti, siapa kamu?" Kata perempuan ini, "Ana Hawa, saya adalah Hawa. Saya diciptakan dari tulang rusukmu." Makanya Rasul mengatakan apa? Khuliqatil mar'atu min dila'in. Diciptakan perempuan itu dari tulang rusuk yang paling atas, yang paling bengkok. Kalau dipaksa diluruskan, patah dia. Kalau dibiarkan tetap bengkok, kata Rasul. Makanya nanti nih, antum kau keluar ke sini, kemudian menikah, dapat istri, kewajiban antum apa? Harus meluruskan. Harus meluruskan. Jangan suami ikut-ikut bengkok. Nanti suami bengkok namanya. Jadi ketika di sampingnya ada Hawa ini, maka Allah berfirman kepada Adam dan Hawa, "Uskun anta wa zaujukal jannah." Kalau gitu masuk kau ke dalam surga. Masuk kau ke dalam surga. Nikmati apa yang ada di surga itu. Di surga itu nikmat yang luar biasa. Mala ainun ra'at, kenikmatan tidak bisa dilihat mata. Wala udhunun sami'at, kenikmatan tidak bisa didengar telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, kenikmatan yang terlintas dalam pikiran pun tidak bisa. Saking nikmatnya. Kurang apa nikmat surga itu? Allah uji Adam, kau boleh makan buah-buahan di situ, kau boleh minum dari berbagai macam jenis minuman di situ, tapi tolong wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekat satu pohon ini. Itu saja. Ribuan pohon kau ambil buahnya, tapi yang satu pohon ini jangan kau dekat-dekat. Iblis tahu kelemahannya. Ketika itu iblis berada di luar sorga, sudah tidak bisa lagi masuk ke sorga karena sudah dikeluarkan dari sorga. Kemudian Allah buat jaga sorga dengan para malaikat. Iblis tidak bisa masuk. Rupanya Allah takdirkan ada binatang berbentuk ular yang boleh keluar masuk sorga dan tidak dihalau malaikat.
Dari sini maka akhirnya iblis pun bekerja sama dengan ular itu untuk masuk ke dalam surga. Ular ini pula kemudian terpengaruh dengan iblis tadi. Akhirnya iblis sembunyi di rongga ular, masuklah berhasil ke dalam surga. Makanya ketika nanti iblis turun ke dunia, kemudian membuat istana di tengah lautan, maka dijaga oleh ular-ular di situ. Berdasarkan beberapa riwayat, ya. Maka akhirnya setelah masuk ke dalam surga, Allah tahu, tidak mungkin Allah tidak tahu. Kenapa Allah tidak cegah? Karena Allah itu idza arada syai'an ahya asbabah. Kalau menghendaki sesuatu, pasti akan dihidupkan sebabnya. Karena Adam itu akan diciptakan oleh Allah menjadi khalifah fil ardi, kan itu. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Berarti Adam itu bukan hidup di sorga, tapi di bumi. Tapi bagaimana caranya Adam ke bumi? Disinilah maka dibiarkanlah ular itu masuk. Sesampainya kemudian di dalam sorga, akhirnya iblis ini berkongsi dengan ular. Mungkin bahasa kitanya, hei lar, gitu ya. Ular, kau kasih was-was lah si Hawa tuh, biar aku yang hadapi Adam, katanya. Akhirnya kongsilah dua makhluk yang jahat ini. Ular memberi was-was kepada Hawa, kemudian iblis datang kepada Adam. Fawaswasa lahuma syaitan. Maka syaitan pun, iblis pun memberikan was-was kepada Hawa. Kemudian iblis datang kepada Adam, was-was tidak bisa. Akhirnya membuat cara lain. Dengan apa? Cara sumpah dusta. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Maka si iblis dan ular bersumpah kepada Adam dan Hawa bahwa mereka adalah orang yang ahli nasihat. Surga itu ala malaikat, ikhwan. Tidak mungkin ada orang bersumpah untuk sebuah kedustaan, karena belum pernah terjadi orang bersumpah untuk kedustaan, apalagi di langit, di alam malaikat, di surga lagi. Tak mungkin. Akhirnya kemudian Adam percaya saja. Ketika iblis mengatakan, ya Adam, demi Allah, sebenarnya Allah larang dekat-dekat pohon itu karena dua perkara, antakuna malakaini au takuna minal khalidin. Agar Allah tidak jadikan kau malaikat atau kau jadi kekal di surga. Makanya Allah larang kau dekat-dekat, katanya. Karena melihat, tidak mungkin dia bersumpah kok dusta, gitu ya. Dari sinilah Adam terpengaruh dengan sumpah iblis. Didekati pohon itu, dimakanlah buah larangan itu. Tiba-tiba apa yang terjadi? Allah buat lepas seluruh pakaian ahli sorga dari badan Adam dan Hawa. Kedua auratnya tampak. Maka Adam malu, Adam lari bersembunyi di pohon-pohon. Hawa malu, kemudian lari di pohon-pohon. Tapi Allah mengatakan, mau kemana hendak kau pergi wahai Adam? Kau mau sembunyi di mana? Maka Adam hanya mengatakan, tidak ya Rabb, aku tidak bersembunyi. Fa inni astahyaituka ya Rabb, aku hanya malu kepadamu. Dari kejadian inilah Allah berfirman, ihbitu minha jami'a, keluar kalian. Hei Adam, hei Hawa, hei iblis, hei ular, keluar kamu dari surga ini. Maka akhirnya mereka diletakkan di bumi. Ada yang mengatakan iblis diturunkan di Basra, kemudian ular diturunkan di Asbahan, kemudian Adam diturunkan di Urdun, di India sana, kemudian Hawa diturunkan di Mekah, dipencar-pencar itu. Akhirnya bertahun-tahun Hawa mencari Adam, Adam mencari Hawa, berjumpalah di sebuah bukit yang kemudian hari ini disebut Arafah. Namanya Jabal Arafah. Nagoya bukan, tapi di sana, ya, di Mekah. Bukan Jabal Arafah Nagoya, Jabal Arafah yang ada di Mekah. Berjumpalah Adam dengan Hawa di Arafah, maka disebut Arafah. Anak muda bahasanya ta'aruf, kenalan gitu. Arafah, ya.
Maka dari situlah Adam melihat Hawa, Hawa melihat Adam. Berbahagialah keduanya dipertemukan. Maka sepakat keduanya bertobat kepada Allah. Dan kalimat yang pertama diucapkan keduanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Inilah kalimat pertama yang diucapkan di bumi. Fatalaqqa Adam mir rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim. Ini kalimat yang diajarkan pertama kali adalah kalimat Rabbana, ya Rabb kami, zalamna anfusana, diri-diri kami telah mendolimi diri kami, ya Rabb, fa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni dosa kami, lanakunanna minal khasirin, tentu kami menjadi hamba yang rugi. Fataba alaih, dan Allah pun mengampuni dengan tobatnya Adam. Berbeda pula dengan Ajazil yang sudah berubah menjadi iblis. Bukannya bertobat kepada Allah, malah dia pula kemudian bersumpah, wa bi'izzatika la ughwiyannahum ajmain, ya Rabb, karena kemuliaan. Dalam ayat yang lain, fabima aghwaitani, karena engkau sudah membuat aku sesat. Celaka nih kata-kata iblis. Dia yang mau sesat, kenapa pula Allah yang membuat dia sesat? Dia mengatakan fabima aghwaitani. Gila si iblis ini. Fabima aghwaitani, karena engkau sudah menyesatkan aku. Seolah-olah yang menyesatkan, yang dia mau sendiri sesat gitu ya. La ubiyannahum ajmain, saya akan sesatkan semua turunan si Adam itu. Akhirnya dari sinilah genderang perang terjadi, dimulai antara kubu Adam dan kubu iblis CS. Akhirnya kemudian setelah Adam alaihi salatu wassalam, karena memang dia pernah hidup di sorga, diajarkan segala sesuatu pengetahuan, maka akhirnya Adam pun diberikan pengetahuan untuk bercocok tanam. Mulai dari bercocok tanam, karena bumi itu dulu gersang, mulai dicocok tanam, banyak tumbuhan di mana-mana ya. Kemudian iblis pun mulai menggoda Adam, tapi Adam tidak bisa tergoda. Hawa tidak bisa tergoda, karena dua-duanya sudah bertobat, tidak mau lagi bermaksiat kepada Allah. Karena tidak bisa menggoda Adam, tidak bisa menggoda istrinya, akhirnya iblis menunggu-nunggu keturunannya. Ketika Hawa melahirkan 20 kali, sekali melahirkan selalu kembar, perempuan laki-laki. Maka Adam punya anak sebanyak 40, 20 laki-laki, 20 perempuan. Coba 20 kali melahirkan, nasi kembar saja, satu kampung ya. Akhirnya kemudian yang paling besar namanya Qabil, ada juga adiknya Habil. Setelah kemudian keduanya dewasa, Allah berikan syariat supaya menikah, supaya memperbanyak keturunan, tapi dengan cara silang. Kembaran Habil menikah dengan Qabil, kembaran Qabil menikah dengan Habil. Rupanya iblis ada kesempatan, ini kesempatanku untuk menggoda turunan Adam. Datanglah dia kepada Qabil. Bil, kau tengok tuh kembaran si Habil tuh, cantik enggak? Kau tengok kembaranmu sendiri, cantik tak? Iya, cantik kembaranku, nampaknya dia kurang cantik. Mulai dikasih was-was di situ. Dari sini dia tolak dan mengatakan kepada ayahnya, wahai ayahanda, aku tidak mau menikah dengan kembaran si Habil itu. Saya mau menikah dengan kembaran saya sendiri. Adam itu bukan ayah diktator. Dia berdoa lagi kepada Allah Azza wa Jalla, bagaimana cara menyelesaikan pertikaian saudaranya ini. Dari sini Allah syariatkan apa? Disyariatkan untuk berkurban. Allah mengatakan, watslu alaihim naba abnai Adam bil haq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Katakan ya Muhammad, ceritakan tentang dua kisah anak Adam yang keduanya berkurban untuk mencari pasangan. Allah terima yang satu dan Allah tolak yang lain. Yang ditolak ngamuk dan mengatakan, saya akan bunuh kamu.
yang diterima mengatakan Allah hanya menerima kurban orang yang bertakwa. Sepakat ahli tafsir bahwa ayat ini bicara tentang Qabil dan Habil. Maka ketika kurbannya ditolak, setan datang lagi dan mengatakan, Bil, itu rekayasa ayahmu saja tuh. Udah ngotot saja. Akhirnya kemudian diberikan was-was ke telinga Qabil untuk menyelesaikan masalah, kau bunuh saja abangmu tuh. Masuklah was-was lagi untuk membunuh babangnya. Terang-terangan dia ngomong di hadapan abangnya dan mengatakan, la aqtulannak, saya akan bunuh kamu. Tetapi karena Habil ini sifatnya mirip dengan Adam, bahkan kalau seandainya Habil hidup tentu dia akan jadi nabi setelah Adam. Dia mengatakan, la imbasatta yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak inni akhafullah. Kalau kau memang hendak membunuhku, bunuh saja, tapi aku tidak akan membunuhmu, aku takut kepada Allah. Rupanya ini bukan gertak sambal, bukan gertak sambal balado ya. Ini betul-betul gertak sambalnya ini. Ketika suatu ketika Habil tidak pulang-pulang, Adam pun mengatakan, Qabil, di mana abangmu? Tolong cari. Kok tidak pulang, sudah sore ini? Maka Qabil pun mencari Habil. Rupanya dilihatnya abangnya sedang tertidur. Iblis datang lagi membisikkan, Bil, lihat abangmu sedang tidur, ambil batu, benturkan kepalanya dengan batu itu biar dia mati. Akhirnya betul diambilnya batu. Pengecut Qabil ini, coba kalau bergulat, kalah dia karena Habil itu kekar badannya, kuat. Tapi sekuat-kuatnya orang kalau lagi tidur digempur kepalanya, mati juga kan itu. Akhirnya pas nengok dia lagi tidur, ambil batu, betul-betul dibenturkan kepalanya, matilah. Akhirnya sudah mati, bingung nih, gimana nih, karena belum pernah terjadi pembunuhan kecuali itu, dan belum ada syariat fardu kifayah, sehingga bingung nih si Qabil ini mau diapakan jasad ini, disembunyikan. Ada yang mengatakan bertahun-tahun, tapi jasad itu tidak habis dimakan tanah, sampai ketika Qabil ini melihat burung gagak yang berkelahi dengan saudaranya, kemudian meninggal salah satu gagaknya. Tiba-tiba gagak yang masih hidup mencungkil-cungkil tanah, tiba-tiba menguburkan. Dari situlah kemudian Qabil pun mengatakan, kenapa aku kalah dengan burung itu? Dari situlah kemudian dia kuburkan abangnya Habil. Sampai Adam mengetahui, sedihlah Adam. Karena kesedihannya itulah akhirnya Allah ganti Habil dengan satu anak lahir tanpa kembar, namanya Syith. Dialah nabi kedua setelah Adam sebelum Idris. Syith artinya hibatullah, pemberian dari Allah. Ma'asyiral muslimin, para santri, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, sedikit kembali, jangan terlalu jauh cerita masalah itu. Kita akan kembali kepada masalah, gimana ini kok ada TikTok pula di sini. Jadi kembali ke masalah jin tadi. Sedikit kita akan mengenal bangsa jin. Watafidin muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita cerita tentang bangsa jin ini, jin itu adalah makhluk yang tidak bisa dilihat. Makanya janin dalam perut disebut janin, karena memang tidak terlihat. Jin itu tidak terlihat. Apa sih bedanya jin dengan setan? Setan itu atau syaitan itu sifat, kalau jin itu zat. Dan setan itu bisa melekat pada jin, bisa melekat pada manusia, bisa melekat pada binatang. Jin yang jahat disebut setan, manusia yang jahat disebut setan, binatang yang jahat pun disebut setan. Makanya Rasul mengatakan, kalbul aswad minasyaitan, anjing hitam itu dari setan. Ya.
Jadi syaitan itu sifat. Dan tadi sudah saya katakan bahwa kalau cerita asal penciptaan jin ya dari api, tetapi anak turunannya tidak sebagaimana Sumia tadi, ya sama dengan manusia, tidak dari tanah anak turunannya. Lah kenapa Allah ciptakan jin? Pertanyaannya, Allah berfirman dalam Al-Quran jawabannya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali disuruh untuk beribadah. Jadi manusia, jin, malaikat semua beribadah kepada Allah. Semua beribadah. Tetapi ada yang beribadah, ada yang tidak. Beda dengan malaikat beribadah semuanya karena tidak punya nafsu. Tapi manusia dan jin itu diberikan nafsu. Tapi dua-duanya makhluk mukallaf yang diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Dan jin ini punya kemampuan melebihi kemampuan manusia di satu sisi. Seperti jin ini bisa memindahkan istana. Ingat ketika Nabi Sulaiman mendengar ada kerajaan dipimpin Ratu Balqis, dan Sulaiman ingin memindahkan kerajaan itu ke negerinya dari Yaman ke Palestina. Apa yang dikatakan Ifrit itu, Ifrit itu bawahannya iblis. Dia mengatakan, Sulaiman, aku akan pindahkan istana itu sebelum kau berdiri dari tempat dudukmu, qabla an taquma min maqamik. Ya, ini kemampuan jin bisa memindahkan istana. Kalau hanya nyolong uang di celengan lebih mudah bagi jin. Ya, kalau antum hilang uang di lemari berarti ada jin yang ngambil. Jin dari manusia. Ya. Jadi jin itu bisa ngambil dari memindahkan barang. Nah, itu jin. Ya. Maka antum jangan jadi jin suka mindah-mindahin uang dari lemari kawannya. Ya kalau dipindahin, kalau diambil kan masalah. Lebih jin dibandingkan jin jadinya. Ya. Jadi dia memiliki kekuatan luar biasa. Kemudian juga bisa tasyakul. Tasyakul itu bisa beralih rupa. Jin itu bisa menjadi manusia. Makanya ada cerita di kampung-kampung saya itu dulu pernah dapat cerita di kampung saya di Majalengka sana. Ada preman, ketua preman, lomba minuman keras campur spertus. Antum tahu spertus? Ya. Minuman keras campur spertus. Kemudian dicampur pil BK. Antum tahu pil BK? Pil untuk anjing gila tuh. Jadi tua dicampur spertus, dicampur pil BK. Diminum, anjing saja mati apalagi orang. Ya. Mati nih preman ini. Rupanya kawan-kawan premannya selama seminggu tidak ada yang berani keluar rumah. Rupanya preman takut hantu. Kemudian cerita-cerita katanya kepala premannya hidup lagi. Di mana tuh? Tuh sering nongkrong di jembatan. Berarti bukan si tampan jembatan itu ya. Di situ. Lah sekarang pertanyaannya, mungkinkah orang yang sudah mati hidup lagi? Kita katakan tidak mungkin, mustahil. Tetapi pertanyaan, siapa yang nongkrong di jembatan itu? Maka sebagian para ulama boleh jadi itu jin korin namanya. Setiap manusia itu ada korin. Ada korin dari malaikat, ada korin dari jin. Lah jin korin itulah yang terkadang tasyakul orang yang sudah mati, karena dia kawan orang ini sebelum matinya, jadi dia bisa tasyakul persis wajahnya seperti dia untuk menakut-nakuti manusia. Jadi jin itu bisa tasyakul, bisa berbentuk anjing, terkadang tasyakul seperti anjing hitam, terkadang juga berbentuk seperti kucing hitam, terkadang seperti gagak, terkadang seperti keledai, terkadang seperti kuda, macam-macam. Ya, karena Rasul mengatakan anjing hitam dari setan, bukan berarti semua anjing hitam setan, bukan. Terkadang keumuman
jin itu suka dengan anjing hitam. Maka kalau berbentuk anjing hitam, bisa saja itu jelmaan jin atau ya anjing kan gitu. Intinya bahwa jin itu bisa tasyakul seperti itu. Makanya kalau ada ular di rumah atau umpamanya ada ular masuk pesantren antumnya, itu jangan langsung dibunuh. Ada cerita di zaman Rasul. Ketika perang Khandaq, para sahabat itu kan gali parit, menggali parit. Jadi mereka meninggalkan istri-istri mereka di rumah. Tetapi Nabi SAW disuruh membekali istri-istrinya dengan senjata. Dikhawatirkan ada serangan karena dalam perang Khandaq itu kaum muslimin dikepung dari berbagai macam penjuru. Makanya Al-Quran menyebut dengan perang Ahzab. Ahzab itu kelompok-kelompok, karena kaum muslimin dikepung oleh musyrik Arab, Yahudi, munafik, pokoknya ketakutan luar biasa. Maka istri-istri mereka dibekali pentungan atau senjata untuk mementung apalah kalau ada musuh. Rupanya ada seorang sahabat, istrinya itu di rumah mendapati ada ular. Karena ada ular, refleks saja diseranglah ular itu, tapi akhirnya ular itu menyerang istrinya. Datang suaminya setelah menggali Khandaq, dibunuhlah ular itu. Tetapi istrinya karena sudah terkena gigit, mati pula istrinya, ular itu pun mati. Dua-duanya mati. Maka sahabat ini lapor kepada Rasul tentang kejadian itu. Maka Rasul mengatakan, inna fil madinati jinnun. Di Madinah ini ada jin. Ada jin muslim yang hidup di rumah-rumah kalian. Terkadang mereka tasakul seperti ular. Kalau mendapati ular di rumah kalian, jangan dibunuh dulu, tetapi katakan kepada dia, wahai ular, kalau engkau memang seorang muslim, jin yang muslim, bertakwalah kepada Allah, keluar kau dari sini. Sambil buka pintu. Ya, kalau disuruh keluar, pintu lah ditutup, mau keluar dari mana? Kan itu. Nggak mau keluar juga. Ngomong lagi, kalau kau jin yang muslim, keluar, bertakwalah kau kepada Allah, sampai 3 kali. Kalau ular itu nyumpet aja di pojok, sudah dibilang berkali-kali, diajak ngomong pun tak mau, maka berarti bukan jelmaan jin, memang ular beneran. Kalau seperti itu kata Rasul, boleh menghalau atau membunuhnya, tetapi setelah mengucapkan 3 kali ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baru antum boleh bunuh dia. Jadi sebelumnya dihalau dulu. Ya, karena bisa jadi itu adalah jin muslim. Kalau jin muslim saudara kita dari kalangan jin, kita tidak boleh mengganggu mereka sebagaimana mereka tidak boleh mengganggu kita. Ya. Maka kehidupan jin bisa tasyakul dia. Dan jin juga sama dengan manusia, mereka makan. Bahkan terkadang makan pula sama antum. Karena kalau antum ketika makan tidak baca basmalah, berarti hakikatnya antum sedang makan sama setan di samping antum. Cuman nggak nampak saja. Kalau nampak antum pergilah kan. Oh, ada setan. Malah dikasih, ambil aja kan begitu ya. Takutan kan. Tidak kelihatan dia sedang makan dengan kita. Akhirnya nggak berkah yang kita makan. Makanya kalau makan baca basmalah. Kalau pakai pakaian baju pakai basmalah supaya ketika terbuka auratnya jin tidak bisa melihat kita. Tapi ketika pakai baju tidak baca basmalah, ketika terbuka auratnya ganti baju, mereka senang melihat live namanya, melihat langsung gitu ya. Nah, masalah ini ya. Atau masuk kamar mandi. Kamar mandi itu tempat yang menakutkan ikhwah. Makanya Rasul mengatakan, katakan Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Artinya jin itu sama dengan manusia, ada laki-laki, ada perempuan. Ustadz yang masuk ini banci nih. Ini siapa yang goda dia nih? Ya mungkin juga ada jin banci juga kan gitu. Tapi yang jelas bahwa laki-laki dan perempuan. Setan laki-laki, ada setan perempuan, sama dengan manusia juga sama. Karena setan itu mereka diutus sebagai tentara iblis. Jadi iblis itu membuat istana di tengah lautan dikelilingi oleh ular. Kalau membaca kitabnya Isa Daud tentang dialog jin muslim, walaupun di kitab ini banyak kritikan,
mengatakan bahwa istana itu ada di segitiga Bermuda sana. Wallahu a'lam. Tidak ada dalil tentang ini. Rasul hanya mengatakan bahwa istananya iblis itu di tengah lautan, sebagaimana perkataan Ibnu Sayyad atau Saf yang disangka Dajjal oleh Nabi SAW. Kemudian dia mengatakan wa kana arsyuhu 'alal ma', istana iblis itu ada di tengah lautan. Ya. Artinya punya istana, dan setiap hari mereka, iblis ini sebagai kepalanya yang tidak akan pernah mati kecuali sampai kiamat, akan mengutus orang ke daratan. Goda orang itu. Goda yang sebelah sana, kau goda sebelah sana. Akhirnya ada yang meninggalkan solat, ada yang meninggalkan zakat, ada yang bakhil, ada yang tidak membaca Quran, macam-macam tergoda. Sampai akhirnya ada tentara yang bisa memisahkan suami istri. Retak hubungan rumah tangga orang. Oh, iblis senang. Sini kamu. Diletakkan piala di kepalanya dan mengatakan anta, kamu ini memang orang hebat, jin yang paling baik. Seperti itu. Nah, dari sini ikhwatu fillah yang dimuliakan Allah Azza, intinya bahwa mereka bisa tasyakul luar biasa. Dan ingat bahwa di sekeliling kita ini ada jin. Mengupas rahasia istana iblis di segitiga Bermuda. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang mengisyaratkan tentang kerajaan iblis. Hadis ini dikeluarkan oleh para ulama hadis, di antaranya Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhum tentang cerita yang sangat masyhur di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni cerita tentang Ibnu Sayyad. Jadi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma suatu ketika bercerita tentang ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang berangkat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak mengecek keberadaan Ibnu Sayyad, yang kabar sampai kepada Rasul dan para sahabatnya, ciri-cirinya persis seperti Dajjal. Maka berangkatlah Umar dan juga Rasul dan sahabat yang lainnya untuk mengintip-ngintip Ibnu Sayyad. Sampai-sampai Nabi SAW harus mengintai dari satu pohon ke pohon berikutnya tentang Ibnu Sayyad ini. Sampai akhirnya ketika berhadapan Rasul dan Ibnu Sayyad, anak kecil turunan Yahudi ini, Nabi SAW mengatakan, "Tashhadu anni Rasulullah, maukah kau bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah?" Maka Ibnu Sayyad pun memandang kepada Nabi SAW dan mengatakan, "Ashhadu annaka Rasulul Ummiyin." Aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan kepada orang-orang yang buta huruf. Tiba-tiba Ibnu Sayyad membalik pertanyaan, "Atashhadu anni Rasulullah?" Apakah engkau juga mau bersaksi saya ini utusan Allah? Maka Nabi SAW terkejut dan mengatakan, "Amantu billahi wa bi rasulih." Aku hanya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Nabi SAW bertanya, "Ma tara? Ya Ibnu Sayyad, ma tara?" Wahai Ibnu Sayyad, apa yang kau lihat? Dan Nabi SAW melihat bahwa Ibnu Sayyad ini berkomat kamit. Tiba-tiba kemudian Ibnu Sayyad mengatakan, "Ara arsyan 'alal ma'." Aku melihat ada singgasana di atas air. Maka Nabi SAW menjawab, "Dzaka arsyu iblis 'alal bahri." Itulah singgasana iblis yang ada di atas lautan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam
mengatakan lagi, wa ma tara, dan apa yang kau lihat lagi wahai Ibnu Sayyad? Maka Ibnu Sayyad mengatakan, ara sadiqina wa kadzaban. Aku melihat banyak orang-orang yang jujur dan para pendusta. Maka Nabi SAW kemudian tidak melayani dan meninggalkannya. Dalam riwayat Nabi SAW ketika itu bertanya soal kalimat yang disimpan di hatinya dan mengatakan, inni khabba'tu laka khab'an, sungguhnya aku menyembunyikan beberapa kalimat dalam hatiku, coba tebak. Maka Ibnu Sayyad mengatakan, duh. Maka Nabi SAW langsung mengatakan, ikhsa falan ta'du qatrak. Kata Rasul, celaka engkau tidak mungkin melalui atau melampaui batas dari takdirmu. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an marah, mencabut pedangnya dan mengatakan, da'ni ya Rasul adrib unuqah. Rasul, serahkan anak ini kepadaku, kupenggal lehernya. Maka Nabi SAW mengatakan, iyakunhu fala tusallat alaihi wa illam yakunhu fala khaira laka fi qatli. Kalau memang dia dajjal wahai Umar, kau tidak akan sanggup membunuhnya. Tapi kalau dia bukan dajjal, tidak ada kebaikan dalam membunuhnya. Tinggalkan dia. Syahidnya dalam riwayat ini adalah di mana Nabi SAW ketika bertanya kepada Ibnu Sayyad, ma tara, apa yang kau lihat dalam terawanganmu wahai Ibnu Sayyad? Maka Ibnu Sayyad mengatakan, sebuah istana di atas air. Maka Nabi SAW mengatakan, tara arsya iblis alal bahri, itu adalah singgasana iblis yang terletak di tengah-tengah lautan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kemudian muncul sebuah pendapat dari kalangan mutaakhirin bahwa singgasana iblis itu jangan-jangan berada di segitiga Bermuda, sebuah laut Atlantik yang ma'ruf gitu ya, dan juga benua Amerika dan benua Afrika, dan segitiga Bermuda ini ceritanya sampai kepada kita. Bagaimana kapal banyak yang hilang, pesawat banyak yang jatuh, dan hampir-hampir tidak bisa diteliti bangkai kapal dan pesawatnya, dan para awaknya hampir-hampir tidak ada yang selamat, dan semua mati. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai orang menyebut segitiga Bermuda ini laut setan atau laut iblis. Bahkan ada sebuah buku yang berjudul Dajjal akan muncul dari kerajaan jin di segitiga Bermuda, yang dikarang oleh Syekh Muhammad Isa Daud dari Mesir, bahwa kawasan Bermuda adalah kawasan jin. Dari situlah akan muncul Dajjal. Jika benar dakwahan buku itu, tentu tidak akan aneh apa yang disabdakan Nabi SAW, bahwa banyak peristiwa dan kejadian yang menakutkan di segitiga Bermuda itu. Tetapi masalahnya buku ini bermasalah karena pengarangnya Muhammad Isa Daud ini terlampau percaya kepada jin muslim ini, yang jelaskan dalam buku beliau ini bahwa Dajjal akan keluar dari situ. Tentu pernyataan ini juga akan menyelisih hadis Nabi SAW bahwa Dajjal itu akan keluar di bumi sebelah timur.
Kemudian Nabi SAW menyebutnya Khurasan. Khurasan itu di mana? Di Iran. Artinya hadis Nabi SAW menjelaskan bahwa kemunculan Dajjal itu di Khurasan, bukan di segitiga Bermuda. Tapi Muhammad Isa Daud ketika berdialog dengan jin, kemudian jin ini menjelaskan bahwa Dajjal akan muncul di kerajaan di segitiga Bermuda, tentu akan menyelisih hadis Nabi SAW. Intinya bahwa berkembang opini-opini di masyarakat bahwa jangan-jangan istana iblis itu ada di segitiga Bermuda tadi. Karena banyaknya peristiwa-peristiwa aneh dan banyaknya kapal-kapal dan pesawat yang kalau lewat di segitiga Bermuda hampir tidak selamat dan tersedot masuk ke dalamnya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana menurut pandangan Islam tentang istana iblis ini? Betulkah berada di segitiga Bermuda? Sebagaimana prasangka sebagian orang. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya kupas tentang masalah ini, saya ingin memulai kajian kita ini mengurut dulu dari mengenal siapa iblis. Kemudian di mana istananya? Kemudian apa yang dilakukannya? Apakah dia kemudian mengerahkan anak buahnya dari istana itu untuk berperang melawan Bani Adam? Kemudian bagaimana akhir dari kehidupan iblis itu sendiri? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bicara tentang iblis. Iblis ini sebagian para ulama mengatakan ismu Arab, sebuah nama dari nama-nama Arab, ala wazni if'il, mengikuti wazan if'il, di mana mushtaqnya dari kalimat al-iblas. Jadi iblis itu dari al-iblas. Maknanya al-ib'ad minal khairi awil ilyas min rahmatillahi azza wa jalla. Al-yas min rahmatillahi azza wa jalla. Jadi makna iblis itu artinya makhluk yang menjauh dari kebaikan atau yang putus asa daripada rahmat Allah, maka disebut al-iblas. Dan makhluk yang disebut iblis, walaupun sekali lagi bahwa ada sebagian ulama mengatakan bahwa iblis itu nama ajab. Kemudian kalau kita melihat Al-Quran, maka lafaz iblis dan syaitan itu diletakkan di beberapa ayat dalam Al-Quran. Bahkan lafaz iblis sendiri dalam Al-Quran itu diulang sampai 11 kali. Dan semuanya mufrad, tidak ada yang jamak. Beda dengan syaitan, ada yang mufrad tunggal, ada yang jamak gitu ya. Yang mufrad sekitar 70 kali terulang-ulang dalam Al-Quran, yang jamak sekitar 18 terulang-ulang dalam Al-Quran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa disebut iblis? Jadi ketika iblis ini dia mengumumkan bahwa dia sudah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan dia sendiri. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia sujud kepada Adam, kemudian dia enggan, bahkan sombong. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala usir dia dari langit, dari surga menuju bumi. Dan dia pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tangguhan sampai hari dibangkitkan.
Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengabulkan permintaan iblis, dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan iblis bahwa dia tidak akan mati sampai hari dibangkitkan, dari sinilah iblis mulai jahat dan melampaui batas, sehingga dia mengatakan fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Karena kemuliaanmu ya Rabb, aku akan sesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa inna 'alaikal la'nah ila yaumiddin qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun qala fa innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Dan bagi wahai iblis laknat sampai hari dibangkitkan. Maka iblis mengatakan, ya Rabb, tangguhkanlah diriku sampai hari dibangkitkan manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, engkau termasuk orang-orang yang akan dibiarkan hidup sampai hari yang ditentukan. Lah Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan bahwa ketika iblis ini dia putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga dia diusir dari sorga, maka dari situlah dia semakin jahat. Maka ketika itulah dia disebut iblis, karena dia diambil dari kata ablas, makhluk yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah iblis ini bagian daripada para malaikat ataukah dia bagian daripada bangsa jin? Karena masalahnya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Adam, kepada para malaikat, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka sujud kecuali iblis. Ulama mengatakan bahwa mustathna, illa, kecuali atau pengecualian dalam bahasa Arab itu harus bersambung antara lafaz setelah dengan lafaz sebelumnya. Maknanya ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan para malaikat untuk sujud kecuali iblis, iblis itu bukan bangsa lain, tetapi masuk daripada bangsa malaikat. Itu dalam tatanan bahasa Arab seperti itu. Ada mustathna minhu. Jadi lafaz pengecualian itu harus masuk pada yang dikecualikan, bukan di luar yang dikecualikan. Ketika Allah bicara tentang malaikat, berarti iblis itu bagian daripada malaikat. Kemudian juga ayat Al-Quran yang mengatakan kana minal jin fa fasaqa an amri rabbih illa iblisa kana minal jin fa fasaqa an amri rabbih. Kecuali iblis adalah bagian daripada jin yang berbuat fasik dari perintah Allah. Kalimat jin, bagi yang mengatakan jin dari kalangan malaikat, maka jin di sini artinya jannah. Sesuatu diambil dari kata-kata jan, itu artinya jannah. Karena dulu iblis ini khazanatul jannah, pembendaharaan sorga, maka diambil dari kata jan menjadi jin. Itu bagi pendapat yang mengatakan jin itu bagian daripada malaikat yang fasik dan kufur. Tapi pendapat yang kuat bahwa jin itu ataupun iblis itu bagian dari kalangan jin, bukan malaikat. Karena pengakuan iblis sendiri mengatakan ana khairum minhu khalaqtani min nar. Aku lebih baik daripada Adam, kau ciptakan aku dari api. Sementara malaikat dari apa? Dari cahaya. Yang tercipta dari api itu ya jin. Sebagaimana hadis Nabi SAW, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqatil jan min marij min nar wa khuliqa adam mimma wusifa lakum. Diciptakan malaikat dari cahaya, diciptakan jin dari nyala api, dan diciptakan kalian sebagaimana
yang disifatkan kepada kalian. Lah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kinayah daripada perkataan iblis, ana khairum minhu khalaqtani min nar. Aku lebih baik daripada Adam, kau ciptakan aku dari api. Dari sini menunjukkan bahwa iblis itu bagian daripada jin. Dan Allah mengatakan illa iblisa kana minal jin. Kecuali iblis, dia termasuk dari kalangan jin. Dan itu pendapat dari banyak kalangan ulama seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala dan yang lainnya. Dan ingat, ada yang mengatakan bahwa iblis itu adalah abul jin, bapaknya jin, sebagaimana Adam abul bashar, bapaknya manusia. Dan ini sebagaimana disebutkan dalam tafsir At-Tabari dari Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah, Hasan Al-Basri dan yang lainnya mengatakan bahwa iblis itu adalah abul jin, bapaknya jin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tugas iblis, karena dia sudah bersumpah akan menyesatkan Bani Adam, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala sampai mengatakan bagaimana iblis itu mengatur strategi untuk menggoda manusia itu sampai membuat 6 marhalah, 6 cara, mulai daripada yang paling tinggi sampai kepada yang paling rendah. Yang pertama, membuat manusia kufur atau manusia menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak bisa, maka yang kedua, manusia dibuat menyelisih sunnah Nabi SAW supaya terjerembab kepada perbuatan yang diada-adakan dalam agama. Bahasa hadis disebut bid'ah. Kemudian yang ketiga, kalau tidak bisa digoda seperti itu, maka dia akan membuat strategi lain bagaimana manusia itu terjerumus kepada dosa besar. Kalau tidak bisa juga, maka masuk pada marhalah yang keempat, maka manusia akan dijerembabkan ke dalam dosa kecil. Kalau tidak bisa juga, maka masuk pada marhalah yang kelima, disibukkan dengan perkara-perkara mubah, sehingga dilupakan dari ibadah karena sibuk melakukan perkara-perkara mubah. Kemudian yang terakhir, kalau tidak bisa juga disibukkan dengan perkara-perkara mubah, maka akan disibukkan melaksanakan yang tidak afdol dan meninggalkan yang afdol. Begitulah khutuwati syaitan, langkah-langkah setan. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan nasihat kepada kita agar jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Allah berfirman, alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah sudah kukatakan kepada kalian wahai anak Adam, jangan menyembah syaitan karena syaitan itu musuh kalian yang nyata. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk menjadikan syaitan-syaitan itu, iblis-iblis itu teman kita. Wa man yattakhidhi syaitan waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Barang siapa yang mengambil syaitan sebagai temannya dari selain Allah, maka dia telah melakukan kerugian dengan kerugian yang nyata. Setan itu hanya menjanjikan dan angan-angan kosong, dan tidaklah janji-janji mereka kecuali dusta belaka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu strategi setan itu adalah di pagi hari, maka setan selalu menancapkan singgasananya. Di pagi hari, pagi-pagi buta itu setan akan menancapkan singgasananya di tengah lautan. Lah, dan itu diisyaratkan dalam sebuah hadis Nabi SAW. Terdapat dalam Sahih Muslim dari Nabi SAW, dia bersabda, inna iblisa yada'u arsyahu alal ma. Sesungguhnya iblis setiap pagi itu meletakkan
singgasananya di atas lautan. Supaya dia ingin seolah-olah menandingi arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya, tahu arsy Allah Subhanahu wa taala, singgasana Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas air kan. Tapi tentu Allah Subhanahu wa taala tidak bersemayam di atas arsy, tidak, dia di atas ketinggian. Ya, karena kalau diartikan bersemayam itu artinya seolah-olah Allah Subhanahu wa taala duduk di atas arsy, tidak. Allah itu jauh daripada makhluknya. Dia di atas arsy lagi. Lah karena Allah Subhanahu wa taala meletakkan arsy di atas air, maka iblis pun ingin membuat singgasananya di atas lautan, di atas air, seolah-olah kononnya ini ingin menyamai Allah Subhanahu wa taala ketika meletakkan arsy di atas air. Begitulah sombongnya iblis. Tsumma yab'atsu saraya. Kemudian mulailah dia mengutus prajurit-prajuritnya, tentara-tentaranya untuk menggoda anak Adam. Fa'adnahum minhu manzilatan a'dhamu fitnatan. Maka yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah yang paling besar fitnahnya. Yaji'u ahaduhum, setelah kemudian iblis di pagi hari mengatur strategisnya, kemudian memerintahkan para tentaranya untuk menggoda anak Adam dimanapun berada. Setelah kemudian satu hari mereka menggoda anak Adam, maka kemudian mereka pun mulai pulang dan melaporkan hasil apa yang mereka lakukan terhadap manusia. Yaji'u ahaduhum fayaqulu fa'altu kada wa kada. Wah iblis, aku sudah melakukan ini dan itu, sehingga orang itu berdusta, orang itu tidak sholat, orang itu berghibah, orang itu minum khamr, orang itu berzina, orang itu, dan begitu seterusnya melakukan kezaliman. Tapi iblis mengatakan, ma sana'ta syai'a, kau belum berbuat apa-apa. Tsumma yaji'u ahaduhum, kemudian ada lagi pasukan iblis yang lainnya yang datang melaporkan dan mengatakan, ma taraktu hatta farraqtu bainahu wa baina imrati. Lapor iblis, aku sudah berhasil mencerai-beraikan rumah tangga si fulan dan si alan, sampai sekarang mereka bercerai. Maka iblis langsung tegak berdiri dengan bangganya dan mengatakan, anta, kaulah yang benar, kaulah prajuritku. Kemudian diambilnya piala yang ada di atas kepalanya, kemudian diletakkan di anak buah yang berhasil mencerai-beraikan rumah tangga ini. Lihat, kenapa iblis bangga kalau ada orang bercerai? Karena perceraian itu banyak korbannya. Suami jadi korban, istri jadi korban, anak-anak jadi korban, keluarga jadi korban, semua jadi korban. Maka iblis pun bahagia, dipeluknya orang tentaranya yang berhasil mencerai-beraikan suami istri dan mengatakan, anta, engkola. Kemudian dia melepaskan piala di atas kepalanya dan diletakkan di atas kepala jin yang berhasil mencerai-beraikan suami istri itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna iblisa yadau arsyahu 'alal ma'. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Lah kalimat di atas air inilah kemudian dalam riwayat Ibnu Sayyad tadi di atas lautan, sehingga memunculkan prediksi ketika kita berbicara tentang segitiga bermuda. Segitiga bermuda yang berada di antara Laut Atlantik, benua Amerika dan benua Afrika.
Kenapa kemudian muncul prediksi bahwa jangan-jangan istana yang dimaksud dalam hadis itu adalah istana yang diletakkan oleh iblis di segitiga Bermuda? Karena ada yang mengatakan bahwa segitiga Bermuda ini adalah pertemuan antara laut panas dan laut dingin. Laut panas dan laut dingin. Dan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang bayangan matahari, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dikeluarkan Imam Ahmad, naha an yujlasa baina dhahi wa dhilli. Nabi SAW melarang untuk duduk di antara sinar matahari dan di antara bayang-bayang sebuah benda. Jadi kalau seandainya ada pohon, kemudian sinar itu matahari menghadap pohon, kemudian di situ ada separuhnya masuk ke bayang-bayang pohon, separuhnya masuk ke cahaya sinar matahari, kemudian seseorang itu tidur di antara bayang-bayang dan juga cahaya matahari, maka Nabi SAW melarang, tidak boleh. Alasannya, Nabi SAW mengatakan, karena itu adalah majlisus syaitan, majlisnya syaitan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah dari hadis ini kemudian orang mengkiaskan kepada segitiga Bermuda. Karena ada arus dingin berasal dari Amerika, sementara arus panas berasal dari Afrika, kemudian berjumpa di segitiga Bermuda itu. Karena itu adalah tempatnya syaitan. Akhirnya kemudian orang memprediksi bahwa di situ jangan-jangan istananya iblis yang dimaksud dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Akan tapi ikhwatul fiddin, saya ingin katakan bahwa menentukan tempat dengan langsung mentakyin bahwa di segitiga Bermuda itu adalah istana iblis ini tidak bisa. Iya, memang di situ banyak kecelakaan yang luar biasa gitu ya. Banyak pesawat yang jatuh dari zaman ke zaman, banyak kapal laut yang kemudian tersedot ke dalamnya juga dari zaman ke zaman. Sampai hari ini bahkan para peneliti juga masih kebingungan karena khawatir mereka tersedot ke dalam arus segitiga Bermuda itu. Akan tapi kemudian kalau memponis bahwa di situ adalah istana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW, bisa iya, bisa tidak. Masalahnya Nabi SAW tidak mengisyaratkan ke arah situ. Dalam hadis tadi Nabi hanya mengatakan bahwa setan itu meletakkan singgasananya di atas air. Bisa saja berpindah-pindah dari satu laut ke laut berikutnya. Sekali-kali di segitiga Bermuda, sekali-kali tempat lain. Tapi untuk memvonis bahwa hadis ini kemudian adalah diisyaratkan kepada segitiga Bermuda, wallahu alam, maka tidak ada isyarat dalam hadis ini, karena Nabi SAW hanya mengatakan tentang istana iblis itu berada di atas lautan atau berada di atas air. Soal lautan mana, Allahu alam. Bisa saja berpindah-pindah, bisa jadi satu tempat tinggal di situ. Karena hadis Nabi SAW tidak memperinci seperti itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih ngerinya lagi adalah ketika iblis ini memunculkan singgasananya setiap pagi, kemudian mengutus tentaranya untuk menggoda Bani Adam. Kemudian ketika iblis sudah selesai tugasnya dan mereka pulang melaporkan hasilnya, maka di samping singgasana itu ada ular yang sangat besar. Sebagaimana isyarat dalam hadis Ibnu Sayyad yang dikeluarkan oleh Musnad Imam Ahmad, bahwa Ibnu Sayyad mengatakan, ara arsyan alal bahri haulahul hayyat. Aku melihat singgasana di atas lautan dan di sekitarnya banyak ular. Ada ular. Kenapa kemudian ular? Kita teringat dengan
kisah ketika Adam di sorga. Ada kisah Israiliyat. Ketika iblis sudah dikeluarkan dari sorga, kemudian Adam dimasukkan ke sorga, iblis kan tidak bisa masuk ke sorga. Akhirnya kemudian dia bekerja sama dengan ular yang keluar masuk ke dalam sorga. Dan berhasil dia masuk. Dan berhasil pula dia berikan was-was kepada Adam. Akhirnya Adam dan Hawa makan buah larangan dan terusir pula dari sorga. Lah karena ular ini sudah berjasa memasukkan iblis ke dalam sorga hingga mampu menggoda Adam, makanya sangat dimuliakan ular ini. Jadi setiap kemudian tentaranya datang membawa laporan, maka ular itu ada di sekitar situ dan dimuliakan sama iblis. Makanya Ibnu Sayyid mengatakan, ara arshan alal bahri haulahul hayyan. Aku melihat sebuah singgasana di atas lautan dan dikelilingi dengan ular. Maka Nabi SAW mengatakan, sadaq dzalika arsy iblis. Iya benar. Dia benar. Tetapi itulah istana iblis. Tapi sebagian para ulama mengatakan bahwa tambahan haulahu hayat dalam hadis yang dikeluarkan dalam Musnad Imam Ahmad ini adalah tidak sabit. Jadi lafaz yang sahih yang sampai kepada Nabi hanyalah kata-kata ara arsyan alal bahri. Berkata Ibnu Sayyid itu, saya melihat singgasana di atas lautan. Adapun tambahan haulahul hayat, di sekelilingnya banyak ular, maka itu tambahan yang tidak sabit, yang tidak tetap bagian daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam tentang masalah singgasana iblis ada di lautan mana gitu, apakah di segitiga Bermuda atau di tempat yang lainnya, karena tidak ada isyarat yang jelas tentang masalah ini. Ya bisa iya, bisa tidak gitu ya. Tapi yang jelas kita yakini bahwa setiap hari iblis menancapkan istana di tengah lautan, lautan mana terserah gitu ya. Kemudian mengutus tentara-tentaranya berusaha menggoda anak Adam, sampai akhirnya iblis merasa senang apabila tentaranya membuat cerai-berai suami istri dan meletakkan piala di atas kepalanya dan mengatakan anta sambil memeluknya. Kita akan membahas bagaimana kondisi saat wafatnya iblis laknatullah alaihi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa iblis adalah musuh kita semuanya. Sejak Adam diciptakan, kemudian Allah Subhanahu wa taala merintahkan iblis untuk sujud kepada Adam, dan iblis pun menolak. Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadi." Apa yang mencegahmu iblis untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan tanganku? Maka iblis kemudian mengatakan, ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Karena aku lebih baik, aku diciptakan dari api sementara kau ciptakan dia dari tanah. Sejak itulah maka permusuhan iblis dengan Adam dan anak cucunya akan terus berlangsung sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Bahkan diriwayatkan oleh Abdullah ibn Ahmad di dalam Zawaid Az-Zuhdi dari Salam ibn Miskin, dia mengatakan, Su'ila al-Hasan, maksudnya Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, ya Aba Sa'id, hal yanamu iblis? Wahai Aba Sa'id, maksudnya di sini kunyah Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, pemimpin para tabi'in. Apakah iblis itu tidur sama dengan kita manusia? Maka Hasan al-Basri mengatakan, lau nama lawajadna lidzalika roha. Sekiranya iblis itu tidur,
tentu kita akan beristirahat walaupun sejenak. Artinya menurut Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, bahwa iblis itu tidak tidur. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa iblis itu tidak tidur adalah hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa singgasana iblis itu berada di tengah lautan. Dan iblis setiap hari, bahkan setiap waktu, mengutus saraya, tentara-tentaranya. Yaftatinuna nas, mereka berusaha memfitnah manusia. Fa'adhamuhum indahu manzilatan a'dhamuhum fitnatan linnas. Dan pasukan yang dianggap mulia di mata iblis adalah yang paling besar fitnahnya bagi manusia. Maka setiap waktu iblis memanggil tentaranya dan mengatakan, apa yang sudah kau lakukan kepada manusia? Maka pasukannya mengatakan, fa'altu kadza wa kadza, aku sudah melakukan ini dan itu. Aku sudah menggoda si fulan sehingga meninggalkan salat. Aku sudah menggoda si fulan sehingga meninggalkan puasa Ramadan. Aku sudah menggoda si fulan sehingga dia tidak haji, dan begitu seterusnya. Tiba-tiba iblis mengatakan, ma sana'ta syai'an, kau belum melakukan apapun. Tiba-tiba kemudian datang satu tentaranya dan mengatakan, qad farraqtu baina ar-rajuli wa baina imratihi, aku sudah membuat antara suami istri bercerai-berai. Maka tiba-tiba iblis kemudian berdiri mengambil hadiah berupa piala di kepala, kemudian dia pun mendekati orang itu dan meletakkan piala di atas kepalanya dan mengatakan, ni'ma anta, sebaik-baik pasukan yang kukirim adalah dirimu. Artinya bahwa iblis tidak tidur, terus saja dia mengutus pasukan. Makanya menurut pendapat Hasan Al-Basri, lau nama lawajadna lidzalika raha. Kalau seandainya iblis itu tidur, tentu kami akan mendapatkan istirahat walaupun sesaat. Walaupun pendapat ini ada yang membantah, karena tidak tidur dan tidak mengantuk itu adalah sifat Allah Azza wa Jalla. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Tetapi ini masalah khilaf di antara para ulama, wallahu a'lam. Tapi yang jelas bahwa iblis sebisa mungkin dengan berbagai macam cara, metode, dengan mengerahkan seluruh pasukannya menggoda kita anak Adam supaya menjadi pengikutnya dan sama-sama masuk ke dalam jahanam, na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi bedanya iblis dengan kita, kalau iblis itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tangguhan usia karena dia sendiri yang meminta kepada Allah Azza wa Jalla, fa'angdirni ila yaumi yub'atsun, tangguhkan diriku sampai pada hari dibangkitkan manusia, dibangkitkan kiamat ini kepada manusia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innaka minal mundharin, kalau begitu engkau termasuk orang-orang yang ditangguhkan. Artinya iblis diberikan oleh Allah Azza wa Jalla usia yang panjang sekali. Berbeda dengan Adam dan anak turunannya, dibatasi usianya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lalu bagaimana iblis mati? Kapan dia mati? Bagaimana kondisi dia mati? Bagaimana malaikat maut mencabut nyawanya? Bagaimana dia merasakan kematian? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ahnaf ibn Qais suatu ketika datang ke kota Madinah. Dia hendak menemui Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tiba-tiba dia melihat ada halaqah yang sangat besar, banyak orang yang duduk di situ. Ternyata di halaqah itu
Yang sedang berbicara adalah Ka'ab al-Akhbar, sedang berbicara di hadapan manusia. Maka Anaf ibn Qais pun ikut duduk di halaqah itu. Kemudian dia mendengarkan apa yang dikatakan Ka'ab al-Akhbar radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, lama hadar Adam al-wafat, ketika Nabi Adam alaihi salatu wassalam menjelang wafatnya, dia mengatakan, ya Rabb, syayasmatu bi aduwi idza ra'ani mayyitan wa huwa mungdaru ila al-waqtil ma'lum. Ya Rabb, tentu musuhku akan senang, akan bahagia apabila dia melihat diriku meninggal dunia sementara dia ditangguhkan usianya sampai waktu yang ditentukan dirinya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan, ya Adam, innaka turaddu ilal jannah wa yu'akharul mal'un ila nadhirati liyadhuqa bi'adadil awwalina wal akhirin alamul maut. Wahai Adam, tenang saja, kematianmu engkau akan langsung masuk ke dalam surga. Akan tetapi si mal'un, si iblis itu akan diakhirkan sampai batas waktu agar dia merasakan sakitnya dengan jumlah orang-orang yang pertama dan yang terakhir. Bagaimana orang-orang itu merasakan kematian, itulah yang akan dirasakan iblis. Kemudian Adam mengatakan kepada malakul maut, sifli kaifa tudhikuhul maut, sifatkan kepadaku bagaimana dia merasakan kematian. Falamma wasafahu, ketika malakul maut mensifatkan kepada Adam bagaimana kematiannya, maka Adam mengatakan, Rabbi hasbi hasbi, cukup ya Rabb, cukup ya Rabb. Maka ketika itu manusia yang hadir di halaqah Ka'ab al-Akhbar pun kemudian menangis. Kemudian mereka mengatakan, ya Aba Abdurrahman, hadithna kaifa yadhukul maut. Wahai Aba Abdurrahman, ceritakan kepada kami bagaimana iblis merasakan kematian. Tetapi Ka'ab al-Akhbar enggan untuk menceritakannya, sehingga manusia merengek-rengek kepada al-Akhbar. Ka'ab al-Akhbar ini, ceritakan saja kematiannya kepada kami. Maka dia pun menceritakan dan mengatakan, idza kana akhirud dunya wa qarubatin nafkhah fa idzan nasu qiyamun fi aswaqihim wa hum yatakhasamun wa yattajirun wa yatahaddatsun id bihaddatin azimatun yus'aku fiha nisfu khalaiq fala yafiquna minha miqdara thalathati ayyam wa nisful baqi minan nas tadhalu uquluhum fayabkuna madhushina qiyaman ala arjulihim kal ghanami al fazi'ati hina tarassabu'an. Kata beliau, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika dunia sudah berada di akhir-akhir dan tiupan sangkakala sudah dekat dan siap ditiupkan, tiba-tiba manusia, sebagian mereka sedang berdiri di pasar-pasar mereka, sebagian mereka sedang bertengkar, sebagian mereka sedang berjual beli, sebagian mereka sedang berbincang-bincang. Tiba-tiba kemudian mereka mendengar suara guntur yang menggelegar. Maka separuh dari makhluk pun pingsan. Dan mereka tidak sadar kecuali setelah 3 hari. Dan sebagian manusia yang tidak pingsan, mereka bingung, mereka linglung, mereka berjalan ke sana kemari tidak jelas tujuan. Mereka ketakutan seperti kambing yang sangat ketakutan ketika melihat binatang buas. Lah ketika manusia sedang seperti ini, maka tiba-tiba
mereka mendengar suara guntur di antara langit dan bumi, dan tidak ada satupun di permukaan bumi yang hidup kecuali Allah wafatkan. Maka ketika dunia sudah tidak ada lagi, fatafna dunia, wala yabqa adamiyun, wala jinniyun, wala syaitanun, wala wahsyun, wala dabatun. Ketika dunia sudah hancur, tidak ada yang hidup, apakah Bani Adam, apakah kalangan jin dan syaitan, apakah kalangan binatang-binatang, baik buas ataupun binatang-binatang jinak, semua sudah mati. Maka tiba-tiba iblis, dia masih hidup, karena dia tidak dicabut nyawanya kecuali sampai waktu yang ditentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi dengan iblis? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada malakul maut dan mengatakan, wa inni khalaqtu laka bi'adadil awwalina wal akhirina a'wana wa ja'altu fika quwwata ahli samawati wal ardi wa inni ulbisuka al-yawma athwatal ghadabi was sakhati kulliha fa'anzil bisakhati wa ghadabi ila mal'uni iblis fa'adhiqul mauta wahmil alaihi minal mauti mararatal awwalina wal akhirina minal jinni wal insi adha'afan mudha'afan. Maka Allah katakan kepada malaikat maut, aku sudah ciptakan dirimu sebanyak orang yang pertama kali diciptakan dan yang terakhir diwafatkan sebagai pembantu-pembantumu. Dan aku jadikan dirimu kekuatan yang melebihi kekuatan penduduk langit dan bumi. Dan aku telah pakaikan kepadamu hari ini pakaian kemurkaan dan kemarahan. Maka turunlah dengan kemurkaanku, kemarahanku, temui si mal'un iblis itu, biar dia merasakan bagaimana sakitnya kematian. Angkatlah kepadanya, bawalah kepadanya kematian yang sangat menyakitkan, seperti sakitnya orang-orang yang pertama-tama dan orang-orang yang terakhir dari kalangan jin dan juga manusia saat kematian. Lipatkan rasa sakitnya kepadanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat maut untuk membawa malaikat Zabaniyah dan membawa rantai dari rantai-rantai neraka lazah. Kemudian wa anzi ruhul muntina bi sab'ina alfa kilabatin min kalalibil lazah, agar ruhnya dicabut dengan kalalib, besi-besi bengkok sebanyak 70.000 besi bengkok dari neraka lazah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar malaikat Malik membuka pintu-pintu neraka. Maka malaikat maut pun kemudian menemui iblis dalam bentuk aslinya di antara langit dan bumi. Yang kalau seandainya penduduk bumi semuanya melihat bagaimana ngerinya malakul maut, tentu mereka akan meleleh, saking takutnya melihat malakul maut. Maka ketika kemudian malakul maut mendatangi iblis, kemudian membentak iblis dan mengatakan, kif ya khabis, berhenti wahai khabis, mau kemana kau pergi? Maka kemudian iblis pun pura-pura pingsan. Kemudian dibentak lagi oleh malakul maut dan mengatakan, kif ya khabis, kif ya khabis, berhenti wahai khabis, sesungguhnya aku akan mencabut nyawamu dan kau akan merasakan pedihnya kematian. Maka iblis pun kemudian lari ke arah timur. Ternyata malaikat maut sudah ada di hadapan. Lari ke dalam
lautan kemudian menyelam, ternyata di situ pun sudah ada malakul maut. Kemudian lari ke arah mana, di situ sudah ada malakul maut. Sampai ketika tidak ada tempat lagi untuk lari, maka dia pun sampai di kuburan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ketika di depan kuburan Nabi Adam, dia mengatakan, ya Adam, wahai Adam, sebab dirimulah aku terlaknat. Duhai kiranya aku tidak tercipta sebagai iblis. Dia menyesal. Ma'asyiral muslimin yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka iblis pun mengatakan kepada malakul maut sebelum dicabut nyawanya, wahai malakul maut, sekiranya kau cabut nyawaku, kira-kira minuman apa yang akan kau berikan kepadaku? Maka malakul maut mengatakan, engkau akan meminum dari air neraka lazah. Ma'asyiral muslimin yang muliakan Allah azza wa jalla, air neraka Saqar, air neraka Jahim, air neraka yang sangat panas berlipat-lipat. Maka mendengar hal itu, iblis yatamarra, kemudian berguling-guling di tanah. Kemudian dia pun berteriak lagi, kemudian dia berusaha lari ke arah timur dan barat, ke arah selatan dan utara, tapi tidak ada tempat. Kecuali ketika dia sampai ke tempat di mana Allah turunkan dia di bumi, maka malaikat maut pun kemudian mencabut nyawanya dan dia merasakan sakit, seolah-olah rasa sakit yang dikumpulkan dari setiap sakit manusia jin saat dicabut mulai dari yang pertama hidup sampai yang terakhir mati. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kisah ini terdapat dalam Tanbih Al-Ghafilin bi ahadits sayyidil anbiya'i wal mursalin dari Abi Lais As-Samarqandi Al-Hanafi yang wafat pada tahun 373 Hijriah. Akan tapi riwayat ini riwayat yang tidak ada sanadnya, riwayat yang tidak jelas sanadnya. Boleh jadi ini riwayat Israiliyat karena yang menghabarkanlah Ka'b al-Akhbar, dan Ka'b al-Akhbar ma'ruf dahulunya seorang pendeta yang masuk Islam di zaman Khalifah Umar bin Khattab, sehingga banyak mengkisahkan tentang kisah-kisah Israiliyat. Artinya tidak bisa dijadikan hujah tentang kisah ini. Karena para ulama ketika mentafsirkan hadis, mentafsirkan Al-Quran ila yaumil waqtil ma'lum, bahwa iblis itu akan diwafatkan sampai waktu yang ditentukan. Sebagian mereka mengatakan bahwa hari itu adalah hari kebangkitan pada tiupan yang kedua, iblis baru diwafatkan. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud ila yaumil waqtil ma'lum adalah pada tiupan yang pertama, dan ini yang sahih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala serta Nabi SAW tidak menceritakan bagaimana wafatnya. Sebagaimana dijelaskan banyak ahli tafsir, di antaranya pendapat jumhurul ulama, ketika mentafsirkan ila yaumil waqtil ma'lum, ay ila nafkhatil ula, sampai kepada tiupan sangkakala yang pertama, ketika manusia dibinasakan, jin dibinasakan, malaikat juga dibinasakan, maka iblis juga dibinasakan. Lalu bagaimana wafatnya? Wallahu a'lam. Apakah seperti yang saya kisahkan tadi? Maka saya katakan kisah yang tadi saya ceritakan itu adalah kisah Israiliyat yang tidak bersanad. Maka kita katakan wallahu a'lam. Bagaimana wafatnya? Wallahu a'lam. Yang jelas Allah subhanahu wa ta'ala lebih paham dan lebih tahu bagaimana dia mencabut nyawa iblis laknatullah alaihi.